Halo guys, saya lah. Belum, Enggak ya? belum. Oke, Bang, sedikit dong Bang Ya. soal kemarin sempat tuh viral. Lo banyak dipuji netizen bahwa lo sempat ngambilin pengamen di pinggir jalan. Oh, Itu iya gimana iya tuh? iya. Bisa diceritain nggak sih, Bang? Itu sebenarnya gini, itu kan sebenarnya diundang sama Kapolresta Bandar Lampung untuk acara HUT Bayangkara, tamu undangan sih, bukan manggung bukan. Jadi suatu ketika di jalan kok ngelihat orang itu kepanasan. Aku ngelihat orang itu kepanasan dan dia pakai headset kayak apa? Kayak orang sorry ya gitu. Banyak orang ngomong kayak orang gila lah. Menurut saya bukan gila. Saya menaruhkan dulu zaman kita dulu ngamen kan pakai gitar tuh. Dan sekarang tuh dia ngamen pakai TikTok dan live itu kan dia aja yang denger, yang lain nggak denger. Jadi kalau sepintas kita lewat, nih orang nih aneh gitu. Iya, iya. Itu tapi saya berpikir kita jangan ngelupain sejarah ya gitu. Siapa kita saat ini mau tinggi mau besar mau setinggi apapun karena saya berpikir, boy ngomong jangan ngomong jorok boy. jadi gitu. Gue berpikir gue sadar betul siapa gue saat itu dan saat ini karena kenapa kehebatan kita saat ini masih dipuji orang, gue nggak tahu doa mana orang yang diterima yang doain gue gitu. Siapapun orangnya, gue salaman sama orang, kenal sama orang, mungkin orang doain, mungkin ada yang dijabah, gue nggak tahu yang mana. Salah satunya mungkin anak itu gitu. Karena gue berpikir di atas langit masih ada langit. Jangan pernah ngerasa tinggi kalau belum nyentuh langit, itu aja. Gitu. Jadi niat gue sih minggir, udahlah gitu, bantu gitu. Ya alhamdulillah kalau apa viral ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebagian hidup gua dengan sisa-sisa hidup gua nih mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk orang lain sih. Bang, tapi gimana Bang? Artinya, tapi memang lu selalu apa ya, bisa dibilang dekat dengan kaum bawah gitu. Apa karena memang ya lu juga nggak pernah melupakan masa lalu ya lu yang sebelumnya atau gimana? Karena gua yang pertama gini, gua ini kan memang hidup di dunia dari bayi 2 bulan itu diurus sama tante gua. Jadi gua paham betul dagang koran itu dapat penghasilannya berapa, ngamen itu dapat penghasilannya berapa, terus dagang es di lampu merah itu apa hujan-hujan nggak dapat duit itu seperti apa gitu. Jadi gua merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Dalam terik matahari dengan jam 12:30 itu sangat terik loh menurut saya gitu. Menuju dari jam 10 menuju sampai jam 1 itu panas sekali gitu. Tapi saya percaya di setiap perjalanan pasti ada doa, setiap doa pasti ada amal zariah, ya kita bagi-bagi aja lah. Kalau memang ada rezekinya saya nyamperin ke situ, ya alhamdulillah gitu. Saya bersyukur sekali karena saya paham betul. Saya juga bukan orang kaya, saya juga bukan basicnya dari orang kaya betul gitu. Jadi saya dari susah, pengen seneng, udah seneng nyenengin orang. Karena orang kaya belum tentu bisa nyenengin orang. Jadi saya pengennya saat ini dipanggil orang bukan orang kaya, orang seneng. Jadi saya bisa nyenengin orang. Kalau orang kaya pasti sulit. Namanya orang kaya pasti gini, nggak mungkin berbagi gitu. Banyak sebagian gitu. Mudah-mudahan saya pengennya orang-orang kaya yang budiman jadilah contoh yang baik. Sisakan sedikit rezekinya. Siapapun mereka, apapun yang dilakukan selagi tidak maling, tidak merampok, menurut saya nggak ada salahnya kita turun ke jalan. Bantu-bantu tipis-tipis lah kalau bahasa zaman sekarang. Kalau bisa nambah banyak nambah bagus gitu. Jadi jangan pernah memandang orang yang ngamen di pinggir jalan kayak TikTok nggak ada suaranya, karena mereka nggak pakai salon kan, salonnya cuma pakai headset. Dia mau orang gila, janganlah. Ya saya lebih menghargai orang seperti itu daripada orang yang narkoba sama merampok gitu sih. Begitu. Tapi gimana saat itu pas ketemu nama lu sendiri, respon Dia si pengamen itu dia kaget dia. Lagi nyanyi, tuh orang tuh sian amat dari mobilan minggir, mobil kita langsung keluar dari pintu sana, gitu langsung oh ya Allah babang gitu. Itu sih lebih kaget dia. Kayaknya lebih shock kali ya. Itu namanya mungkin pandangan orang kan sekarang berbeda. Andika yang dulu sama sekarang berbeda. Tapi gua ngerasa nggak seperti itu. Gua gini-gini aja. Mau setinggi apapun sampai kapanpun, lu kenal gua aja lama. Sampai kapanpun gua nggak akan pernah berubah. Gini-gini aja. Kehidupan itu kan cuma dari pakaian, seragam, kemewahan, ini itu doang yang berubah. Kalau sifat kan terlahir dari hati nurani gitu. Oke. Gitu. Bang, Ya. sempat bangun rumah juga nih, lagi bangun rumah kemarin juga viral juga desain rumah lu yang Oh. unik gitu. Itu gimana sih Bang? Progresnya sendiri gimana? Jadi gini. Desainnya itu gimana? Jadi banyak orang di luar sana memperkirakan itu rumah baru. Enggak, itu rumah sudah hampir 3 tahun ya. Sudah hampir 3 tahun.
itu sudah lama, cuman memang nggak pernah gue publish Oh. gitu karena gue pengen menghindar. Anak-anak kan udah pada dewasa nih gitu, gue takut nemuin TV, nemuin wartawan itu bukan yang nggak mau, takut gitu, takut banyak bahasa orang itu digoreng lah, gambarnya nggak sesuai dengan obrolan. Gue takut anak gue terluka karena mereka sudah paham betul, sudah dewasa ini, jadi gue lebih hati-hati kayaknya. Itu jadi bukan yang ngindar gitu, sama sekali nggak pernah ngindar gitu. Tapi rumah itu memang dijadikan untuk kumpul sama anak-anak Iya, juga gitu. gitu. Dan itu akhirnya dikenal juga lu sebagai sosok family man banget sama anak lu nih, Bang. Kalau bukan family man sih, lebih namanya orang tua kan kalau nggak punya harta ya punya tanggung jawab gitu, punya raga gitu yang harus disumbangkan ke anak-anak, itu kan kasih sayang gitu. Berarti Itu nanti sih. rumah itu akan dibuat diperuntukkan untuk siapa sih, Pak? Kalau rumah sih sebenarnya bukan beruntung untuk siapa, semua anak-anak gua silakan welcome to the jungle. Itu bukan untuk anak ini anak itu, enggak, semuanya boleh. Oke. Terakhir nilai berapa itu, Pak? Rumah itu berapa nilainya bakal dibangun? Itu hasil jeripaya terus. Malebo, Malatu, Matuju, Manula, M. Thank you aja. Terima kasih.